Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 777 semut beracun yang bermutasi. Chu Chen merasa sedikit gelisah. Selama percakapan dengan Jiang Yingtao, nada bicara Jiang Yingtao sangat santai. Tetapi semakin santai, semakin Chu Chen merasa ada sesuatu yang salah. Situasinya sangat serius. Chu Chen juga bisa mendengar bahwa angin sangat kencang di tempat Jiang Yingtao berada tadi, dan dia tidak berada di dalam rumah. Saat ini, dia masih menjalankan misi. Setelah Chu Chen melaporkan lokasi tersebut kepada ibunya Bei Wanxing, dia menunggu di sana hingga sopir menjemputnya. Dia tidak tahu persis di mana rumahnya. Sambil menunggu sopir, Chu Chen menghubungi paman keduanya, Chu Kaiping. Tepat saat dia hendak bertanya tentang misi terkait insiden burung aneh, Chu Kaiping menyuruhnya pulang terlebih dahulu. Paman keduanya Chu Kaiping sedang menunggunya di rumah. Sementara Chu Chen sedang menunggu pengemudi, di sisi lain, di area parkir tidak jauh dari pintu masuk Hotel Chuhui, Wen Fanxing juga sedang menunggu kepulangan Bai Xiaoyun yang penuh kemenangan. Sayang sekali aku tidak bisa menyaksikan senior Bai memukuli Chu Chen dengan mataku sendiri. Pasti sangat keren. Saya mendengar bahwa kultivasi senior Bai membutuhkan banyak ramuan obat untuk membantunya. Wen Fanxing berkata dengan suara yang dalam. Mulai hari ini, Siang Kaotang harus menyediakan ramuan obat apapun yang dibutuhkan senior Bai dan berapapun ramuan obat yang dibutuhkannya. Kita tidak boleh mengabaikannya. Apakah Anda mengerti? Bai Yaohui mengangguk cepat. Ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Ini adalah kabar baik. Meskipun dia bertanggung jawab atas Siang Kaotang, dia tidak dapat memindahkan beberapa bahan obat berharga sesuka hati. Dengan kata-kata tuan muda kedua, akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai hal di masa mendatang. Wen Fanxing menahan rasa gembira di dalam hatinya dan sesekali memandang ke kejauhan. Tetapi setelah menunggu lama, dia tidak melihat Bai Xiaoyun kembali. Mengapa butuh waktu lama sekali? Alis Wen Fanxing berangsur-angsur mengernyit. Bukankah senior Bai mengatakan bahwa berurusan dengan Chu Chen akan mudah? Mungkinkah Chu Chen merasakan bahaya terlebih dahulu dan melarikan diri? Aku akan menghubungi Paman Yun. Bai Yaohui segera menyalakan ponselnya dan menghubungi Bai Xiaoyun. Daya dimatikan, keduanya saling memandang. 10 menit lagi berlalu. Wen Fanxing akhirnya tidak dapat menahannya dan menyalakan teleponnya lagi. Wen Fanxing tidak sempat memeriksa banyaknya pesan yang masuk ke ponselnya. Tepat saat ia menyalakan ponselnya, sebuah panggilan masuk. Wen Fanxing tertegun dan tiba-tiba merasakan kepanikan di hatinya tanpa alasan. Panggilan telepon ayahnya. Telepon itu baru saja dinyalakan ketika ada panggilan masuk. Apa maksudnya? Ayahku pasti meneleponnya berulang kali. Wen Fanxing tidak berani untuk tidak menjawab panggilan itu, dan menjawabnya dengan hati-hati, "Ayah." Binatang buas, seperti yang diduga, suara Wen yang hampir seperti raungan saat dia dengan marah memarahi Wen Fanxing. Kembalilah ke sini sekarang juga, mulai hari ini. Dalam waktu setengah tahun, tidak, dalam waktu 1 tahun, jika kamu berani keluar dari rumah lagi, aku akan mengamputasi anggota tubuhmu.
Wen Fanxing menggigil tanpa sadar sekujur tubuhnya. Dia merasakan kegelapan di depan matanya. Pada saat ini, Bai Yaohui di sebelahnya berkata dengan lembut, "Saya baru saja melihat pesan Yunbo kepada saya. Dia mengatakan bahwa dia telah meninggalkan ibu kota." Ponsel Wen Fanxing terjatuh ke tanah, dan pada saat itu, wajahnya menjadi pucat. Keluarga Chu di ibu kota. Sebenarnya, banyak orang yang tidak tahu tentang keberadaan keluarga Chu. Misalnya, ketika Chu Chen pernah berkata di depan Song Yan bahwa dia berasal dari keluarga Chu, keluarga nomor 1 di ibu kota, Song Yan memutar matanya ke arahnya. Dia belum pernah mendengar bahwa ada keluarga Chu di antara keluarga kaya di ibu kota. Bagian yang paling menonjol dari keluarga Chu adalah Biro Operasi Khusus. Chu Kaiping sekarang bertanggung jawab atas departemen terpenting dari Biro Operasi Khusus, Istana Skynet, dan 3 pahlawan keluarga Chu dikenal sebagai pasukan tempur terkuat dari Biro Operasi Khusus. Selain itu, ada banyak murid Chu di seluruh ibu kota. Saat makan malam-malam ini, Luo Xin mengatakan bahwa kekuatan orang-orang tua ini tidak sekuat kekuatan keluarga Chu sendiri, dan itu bukan sekadar ucapan sopan. Keluarga Chu tidak hanya penting di Biro Operasi Khusus, tetapi grup Chu juga merupakan kerajaan bisnis yang tak terbayangkan besarnya. Banyak dari 500 perusahaan teratas dunia memiliki keluarga Chu di belakang mereka, dan beberapa di antaranya bahkan merupakan anak perusahaan dari keluarga Chu. Keturunan langsung keluarga Chu tidak banyak jumlahnya. Chu Haozu hanya memiliki 1 adik laki-laki, Chu Kaiping, dan ia hanya memiliki 1 putra, Chu Chen. Chu Kaiping memiliki seorang putra dan seorang putri, salah satunya adalah Xiao Yuer. Berdasarkan ajaran leluhur keluarga Chu, Chu Chen merupakan satu-satunya pewaris seluruh kerajaan bisnis besar keluarga Chu. Desain gerbang keluarga Chu adalah gaya halaman khas Tiongkok. Luas area yang dicakupnya tidak besar dibandingkan dengan keluarga kaya lainnya, dan tidak ada penjaga keamanan di gerbang. Jika pengemudi tidak mengantar Chu Chen kembali dan Chu Chen naik taksi di jalan, pengemudi taksi di Beijing mungkin tidak tahu di mana keluarga Chu Beijing berada. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, kusir itu menuntun Chu Chen ke sebuah kolam teratai dan menunjuk ke pavilion di depan. "Tuan muda, tuan kedua sedang menunggu Anda di sana." Chu Chen berjalan mendekat, malam, pavilion, kolam teratai. "Hari ini sangat indah. Tetapi paman kedua saya tidak tertarik memancing." Chu Chen duduk di seberang Chu Kaiping. Di lempengan batu di depan Chu Kaiping terdapat peta Tiongkok dengan banyak lingkaran yang digambar di atasnya, ditandai dengan warna yang berbeda-beda. "Ini benar-benar menyusahkan." Chu Kaiping menghela napas dan menunjuk ke peta. "Lihatlah tanda-tanda di peta. Semakin gelap lingkarannya, semakin serius situasinya." Sekilas, Chu Chen melihat tepian provinsi Tibet, dekat dengan negara India, dan tulisan tangannya yang hitam sangat tebal. Tempat ini mungkin terpengaruh oleh insiden burung aneh itu, Chu Chen berkata. "Paman kedua, karena India memiliki kemampuan untuk mengusir burung-burung aneh ini, mengapa tidak memusnahkan mereka semua saja?" Pada awal insiden burung aneh itu, India memang mengirimkan pasukan bersenjata untuk melakukan operasi pemusnahan burung.
Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menemukan bahwa setelah diserang oleh senjata modern, meskipun banyak burung aneh yang terbunuh, burung-burung aneh yang tersisa justru menjadi semakin kuat. Selain itu, ada banyak burung aneh yang ikut bergabung. Burung-burung aneh ini tidak dapat dimusnahkan sepenuhnya, jadi mereka memilih untuk mengusir bajingan-bajingan ini. Semakin sering kamu diserang, semakin kuat dirimu. Chu Chen mengerutkan kening. Mungkinkah ini tipuan? Ada beberapa insiden sporadis hewan yang menyerang manusia di negara kita, dan kita memang menemukan pola ini. Hewan yang pernah diserang akan menjadi lebih kuat saat muncul kembali. Chu Kaiping menatap Chu Chen. Jika ini masalahnya, itu akan membawa masalah besar bagi kita. Tentu saja, ini bukan hanya terjadi di negara kita, tetapi juga di seluruh dunia. Seiring pulihnya energi spiritual global, binatang buas menjadi semakin kuat. Ini adalah fenomena normal dan tidak ada hubungannya dengan senjata. Chu Chen berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika mereka tidak diserang, mereka bisa menjadi lebih kuat. Namun, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka akan bermutasi ketika diserang oleh senjata modern. Kebangkitan energi spiritual global. Chu Kaiping bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini. Chu Chen merenung sejenak dan berkata, kali ini ketika aku melaut, aku memecahkan segel di laut. Sejak saat itu, urat nadi spiritual global telah pulih kembali. Kita manusia dapat memperoleh manfaat besar darinya. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk binatang buas dan ras lainnya. Chu Chen menceritakan secara kasar beberapa hal yang terjadi di laut. Chu Kaiping menatap Chu Chen dengan tatapan kosong. Ini memang kebenaran yang tidak diketahuinya. Kakek berkata bahwa meskipun segel itu tidak dapat dibuka, segel itu akan rusak dalam waktu setengah tahun. Kami baru saja mempercepat pemulihan energi spiritual global selama setengah tahun. Sekarang ini juga merupakan ujian bagi kami. Kami harus menekan mereka sebanyak mungkin sebelum binatang buas bangkit. Jika tidak, orang-orang biasa mungkin menghadapi bencana kapan saja. Chu Chen melirik peta dan menunjuk ke salah satu tempat. Di mana ini? Mengapa ada garis-garis hitam yang digambar di atasnya? Chu Kaiping tersadar kembali. Ekspresinya serius. Ini di Guizhou. Beberapa hari yang lalu, seekor semut berbisa mutan menggigit seseorang hingga mati. Selain itu, seluruh desa dikelilingi oleh semut berbisa mutan, menyebabkan kematian lebih dari 20 orang dan banyak yang terluka. Sekarang seluruh desa telah dievakuasi. Chu Kaiping berhenti sejenak, lalu menghembuskan napas dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Yuer, ada di sini untuk menjalankan misi dan menyelidiki situasi semut beracun mutan. Bab 778 Kecelakaan. Chu Chen mendengar kekhawatiran dalam kata-kata paman keduanya. Area yang dilingkari garis hitam menunjukkan tingkat keparahan. Bencana semut mutan di Guizhou diklasifikasikan oleh paman kedua saya sebagai bencana yang setara dengan insiden burung aneh di India, yang cukup untuk menggambarkan betapa berbahayanya daerah itu saat ini. Peristiwa burung aneh di India dapat menjadi referensi bagi kita. Chu Kaiping berkata dengan suara yang dalam, pada awalnya, hanya ada satu burung aneh yang terbang di langit.
Orang-orang hanya merasa itu hal yang baru dan bahkan pergi untuk menonton. Namun, lambat laun, burung-burung aneh semakin banyak dan mereka mulai menyerang manusia. Pada saat itu, tidak mudah untuk melakukan pemusnahan burung. Hal yang sama berlaku di Guizhou. Meskipun hanya satu desa yang terkena dampak, ada banyak gunung di Guizhou. Jika semut beracun yang bermutasi tidak dikendalikan dan menyebar untuk menduduki gunung-gunung, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Xiao Yuer punya misi penting. Chu Chen menghela napas. Siapa lagi di istana Skynet yang akan pergi bersamanya? Pemuda dari keluarga Wang, Wang Saixian, Chu Kaiping berkata, mereka baru saja melaporkan situasinya kepadaku. Situasinya tidak optimis. Semut beracun yang bermutasi menjadi semakin beracun. Seorang dewasa meninggal dalam waktu 10 menit setelah digigit semut beracun. 10 menit, Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Begitu semut beracun yang bermutasi itu menyebar keluar pegunungan, bencana yang mereka sebabkan sungguh tak terbayangkan. Pada saat yang sama, Chu Chen juga mengerti mengapa paman keduanya tampak begitu khawatir. Dalam situasi seperti itu, tidak diketahui apakah kedua pemuda, Chu Xiaoyu dan Wang Saixian, dapat mengendalikannya. Saya telah mengirim tim ahli farmasi ke sana, berharap dapat mengembangkan penawar racun semut mutan sesegera mungkin. Chu Kaiping menatap Chu Chen dengan ekspresi serius. Ini adalah masa sulit, dan kita masih harus menempuh jalan panjang. Ahli farmasi, Chu Chen tertegun sejenak, lalu berdiri dan berkata, saya akan meminta Yao Gu untuk pergi ke sana. Di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, mereka lebih baik daripada banyak ahli dalam negeri. Chu Kaiping gembira. Akan sangat bagus jika medisin Vali dapat membantu. Chu Chen segera memanggil Kiao Changsheng. Meski saat itu sudah pagi, namun urusan itu sudah mendesak dan dia tidak peduli. Audio milik Soper Namun, Channel. yang mengejutkan Chu Chen adalah Kiao Changsheng langsung menjawab telepon, dan suaranya penuh ketidakpercayaan. Tuan muda. Chu Chen tidak berbasa-basi dan langsung ke pokok permasalahan. Ketika Chu Chen menyebutkan semut beracun di Guizhou, Kiao Changsheng menyela. Tuan muda, maksud Anda, mari kita pergi ke Guizhou. Benar sekali, kata Chu Chen, tim Yao Gu sudah sampai di daerah Qian. Kiao Changsheng menjawab, besok sore, kami akan bisa sampai di desa tempat kejadian. Chu Chen tertegun, medisin Vali, kita sebenarnya sudah sampai. Ada beberapa hal yang tidak perlu dia katakan sama sekali. Setiap orang di medisin Vali memiliki rasa misi ini. Bagus, Chu Chen gembira. Penatua Kiao, terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah Chu Chen menyampaikan berita itu kepada Chu Kaiping juga senang. Dengan dukungan tim Yao Gu, Xiao Yuer dan timnya dapat menerima bantuan besar baik dari segi kekuatan militer maupun keahlian. Paman, sebaiknya kau kembali ke kamarmu dan beristirahat. Chu Chen mengetuk peta. Meskipun beberapa bencana binatang buas telah terjadi di berbagai tempat, banyak orang juga telah memperoleh peluang besar selama periode ini. Kekuatan kita secara keseluruhan juga meningkat. Wajah Chu Kaiping tampak jauh lebih rileks dan dia tersenyum. Xiao Yuer dan yang lainnya punya misi malam ini.
Aku akan menunggu mereka menyelesaikan misi mereka dan melapor kepadaku sebelum tidur. Chu Chen mengerutkan kening. Misi apa yang mereka miliki di tengah malam? Mereka tidak ingin pergi ke pegunungan saat ini. Seorang penduduk desa hilang. Chu Kaiping berkata, keluarga penduduk desa baru saja melaporkannya kepada mereka. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mencari di gunung semalaman. Namun, saya menyuruh mereka untuk menjauh dari daerah tempat semut beracun mutan itu berada. Chu Chen mengangguk. Sudah terlambat. Setelah berpamitan dengan paman keduanya Chu Kaiping, Chu Chen melangkah maju di satu sisi. Untuk memastikan bahwa ia dapat menemukan kamarnya sesegera mungkin, Chu Chen dan Song Yan membuka fungsi berbagi lokasi. Di bawah langit malam, lingkungan sekitarnya tampak elegan. Mungkin karena energi spiritual yang bangkit kembali, bunga-bunga yang bermekaran di halaman tampak sangat cerah. Chu Chen tidak berniat untuk menikmati bunga-bunga itu dan mempercepat langkahnya. Ada bunga yang lebih indah di ruangan itu, menunggu untuk dipetiknya. Setelah mengunci lokasi ruangan, Chu Chen mendorong pintu terbuka dan masuk. Di bawah serangkaian reaksi berantai yang ditimbulkan oleh pemulihan energi spiritual global, semua tempat harus menghadapi beberapa kejadian yang tidak terduga. Dalam situasi ini, Chu Chen tidak bisa mengendur. Setelah kembali ke kamar, ia langsung mulai berlatih tanpa henti sejenak pun. Setelah beberapa kali latihan, Chu Chen merasa sedikit berkeringat. Dia membelai kaki giok yang melingkari pinggangnya dengan tangannya yang besar. Lalu berbalik dan menatap wajah yang memukau ini. Setelah beberapa lama latihan, dia bernapas dengan ringan, dan sedikit kebingungan dan mabuk mengalir melalui matanya yang berair. Pasangan itu berbisik-bisik manis satu sama lain dengan pipi mereka saling menempel. Apakah kamu merindukanku? Memikirkan. Apakah kamu masih merindukanku? Memikirkan. Berhenti berbicara dan teruslah berlatih. Ini adalah pertama kalinya Chu Chen dan Song Yan berlatih latihan pemeliharaan kesehatan Tao setelah pemulihan energi spiritual. Chu Chen bertanya-tanya apakah pemulihan energi spiritual akan berdampak pada latihan pemeliharaan kesehatan Tao mereka. Malam itu, Chu Chen mendapat jawabannya. Dalam semalam, kekuatan Chu Chen meningkat pesat. Ketika ia paling tekun berlatih, Chu Chen bahkan merasa bahwa jiwanya meninggalkan tubuhnya. Saat fajar menyingsing, Chu Chen jelas merasakan bahwa kekuatan internalnya telah meningkat pesat. Song Yan tidak tahu apakah kekuatan internalnya telah membaik atau tidak. Dia sangat lelah hingga dia tertidur lelap. Fajar, ketukan cepat di pintu membangunkan Chu Chen dan istrinya dari tidur mereka. Chu Chen tiba-tiba duduk. Ekspresi kebingungan melintas di wajahnya, tetapi dia segera bangkit dan berpakaian. Kalau saja tidak terjadi sesuatu yang besar, tidak akan ada seorang pun yang datang mengganggunya pagi-pagi begini. Chu Chen menekan kegelisahannya dan membuka pintu. Ibunya, Bei Wanxing, berdiri di pintu. Xiao Yuer dalam masalah. Bei Wanxing berkata dengan cemas, "Cepatlah ke aula, paman kedua sedang menunggumu." Hati Chu Chen tiba-tiba bergetar. Xiao Yuer, semut beracun yang bermutasi di Guizhou. Ekspresi Chu Chen berubah.
Saya baru saja mendengar tadi malam bahwa seekor semut dewasa mati dalam waktu 10 menit setelah digigit semut beracun yang bermutasi. Ikan kecil itu, nafas Chu Chen menangkap lokasi paman keduanya Chu Kaiping dan dia segera terbang menjauh. Chu Kaiping tampak lesu dan cemas. Dia terjaga sepanjang malam dan menjadi semakin gelisah. Apa yang akhirnya dia tunggu-tunggu adalah berita bahwa Xiao Yuer telah mendapat masalah. Xiao Yuer digigit semut beracun yang bermutasi dan sekarang dalam keadaan koma. Chu Kaiping melihat Chu Chen dan berbicara dengan suara cemas. Bibirnya sedikit gemetar. Segera atur penerbangan ke Guizhou. Chu Chen berkata tanpa ragu. Juga, beritahu aku lokasi pasti Xiao Yuer. Chu Chen memegang tangan Chu Kaiping. Paman kedua, jangan khawatir. Aku akan membawa Xiao Yuer kembali hidup-hidup dan sehat. Bersambung.